Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, di mana kami bersiap untuk mendengarkan apa yang ingin firman-Mu tegur dalam kehidupan kami. Berilah kami hati dan pikiran agar kami dapat menangkap apa yang ingin firman-Mu katakan untuk aktivitas dan kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dan pada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika kita mengingat kembali bahwa Mazmur ini, kitab Mazmur adalah kumpulan nyanyian dan doa yang digunakan oleh bangsa Israel. Yang tentu kitab ini ditulis oleh berbagai tokoh seperti Daud, Asaf, dan lain sebagainya. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 103 ini khususnya ditulis oleh Daud. Dan Mazmur 103 ini menekankan akan kasih setia Allah, pengampunan dan belas kasihannya kepada manusia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini sering disebut sebagai Mazmur Injil dalam Perjanjian Lama karena memuat inti dari kasih karunia Tuhan, yaitu Allah mengampuni, menyembuhkan, dan mengasihi umatnya tanpa batas. Oleh karena itu, terkhususnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-12, Daud berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yang di zaman itu, ayat ini bukanlah hanya ayat yang puitis, tetapi lebih teologis. Timur dan barat adalah mata angin yang tidak pernah bertemu, yang kemudian menjadi simbolik bahwa Tuhan Allah menghapus dosa manusia dan tidak mengingatnya lagi. Yang berarti dosa-dosa kita telah ditebus, dosa-dosa kita telah diampuni, dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Dan itulah menjadi salah satu Allah yang mengasihi orang percaya. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam budaya Ibrani, ketika seseorang mendapati dirinya berdosa, di saat itu juga ia mengalami rasa malu, kecewa, dan tidak percaya diri di dalam lingkungannya. Tapi ketika Tuhan mengampuni, ketika Tuhan mengasihi orang ini dan menebus dosanya,
maka orang-orang yang berdosa tadi yang merasa malu dan merasa menjadi beban telah dipulihkan dan diberi penghiburan oleh Tuhan Allah. Sehingga ketika dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, disitulah hidup kita mengalami kelegaan oleh karena kasih setia Allah. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata kerja dijauhkannya kita daripada pelanggaran kita, berarti terdapat inisiatif dan tindakan aktif Allah untuk mengasihi manusia. Dan disinilah juga terdapat relasi bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Yang kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika kita telah memahami benar bagaimana Tuhan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita, disinilah kita perlu memberikan respon kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pengampunan dosa oleh Tuhan itu, yang pertama kita perlu hidup dalam rasa syukur dan bukan bersalah. Jika Allah sudah mengampuni kita, jangan lagi kita simpan luka dan rasa malu itu. Dan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi, kita dipanggil untuk hidup dalam syukur untuk Tuhan dan bukan dalam penyesalan atas dosa yang tidak ada solusinya. Yang kedua, ketika dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, maka kita di sini perlu belajar mengampuni sesama kita. Karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mengampuni kita, maka disinilah kita perlu memberikan respon agar kita mengampuni sesama kita. Seperti hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di sini ketika Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran kita, maka di sini kita juga memerlukan pengampunan dosa yang total kepada sesama kita. Lalu yang ketiga Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita telah dihapuskan dosanya oleh Tuhan, kita perlu membentuk diri kita menjadi identitas yang baru. Karena seringkali manusia yang merasa berdosa kehilangan identitas diri, jati diri dan kepercayaan diri. Tetapi ketika kita telah dihapuskan dosanya, disinilah kita diberi pemulihan oleh Tuhan Allah agar kita kembali dengan identitas kita yang baru sebagai orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita masih menyimpan rasa bersalah yang sudah Tuhan ampuni? Apakah kita sudah mengampuni sesama seperti Tuhan telah mengampuni kita? Dan biarlah kita semua hidup dalam sukacita pengampunan Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menyertai kita serta memberikan kita hikmat agar kita berjalan dengan dosa yang sudah diampuni dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah-Mu, di mana firman-Mu telah memberikan kami penghiburan atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami belajar bagaimana kami dapat meresponi pengampunan dosa itu, seperti mengampuni sesama kami, membangun identitas yang baru, dan kemudian tidak berada di dalam rasa bersalah kami. Juga Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi buah-buah roh, agar kami di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan, ampunilah Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, serta selamatkanlah kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga selamanya, jauh daripada hal-hal jahat. Terpujilah Tuhan nama-Mu, layakkan doa ini Tuhan dalam tangan belas kasihan-Mu, dalam nama Allah Bapa, Anak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi.